Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, ada satu pertanyaan, Bang, kira-kira apa sih risikonya kita mengiklankan video YouTube kita menggunakan Google Ads, Google ADS? Tentunya ini ada plus minusnya ya, dan itu akan kita bahas. Karena ada beberapa konten kreator setelah mengiklankan videonya di Google ADS, bahkan berbayar ya. Yang namanya iklan bos, berbayar. Berapa? 800.000 rupiah. Dan coba diiklankan itu selama 2 bulan. 1.600.000. Tapi kenapa setelah tidak iklan lagi, kok videonya cenderung sepi? Ada plus minusnya ya. Plusnya mungkin selama beriklan mendapatkan jangkauan atau calon penonton yang lebih banyak sesuai dengan batas kuota yang disediakan oleh Google Ads. Kemarin sudah kita bahas, misalnya dengan iklan 800.000, videomu bakalan disebar misalnya di 100.000 calon penonton atau 30.000 calon penonton lah misalnya. Dan apakah itu akan mendapatkan 100.000 penonton juga? Jawabannya tidak juga. Ya, tergantung teman-teman bisa memancing. Kalau mungkin kata tutorial yang lain kan menggunakan bisa jadi thumbnail. Coba pancing dengan thumbnail yang bagus dan segala macam. Tapi kalau videomu ternyata jelek, nggak ada mutunya, bukan dari segi penampilan gambar ya. Kalau dari gambarnya itu relatif, tergantung siapa yang nonton videomu. Tetapi kalau videomu itu bermanfaat, tentunya ada nilai plusnya. Ya, tetapi ada minusnya juga. Kenapa kok makin sepi? Bukan makin sepi ya, cenderung sepi. Gini bro, sebelum ini kita bahas, atau kita bahas dulu. Misalnya mengiklankan dengan budget 800.000. Google akan menayangkan videomu di misalnya 100.000 calon penonton. Itu tidak yang satu tema juga bos. Jadi videomu tuh random, disebar di calon penonton. Jadi misalnya videomu yang berhubungan dengan masak-masak, apakah videomu yang berhubungan dengan masak-masak itu disebar di beranda-berandanya konten-konten masak? Enggak juga. Artinya konten masak itu kan punya penonton juga, punya subscriber juga, dan kadang-kadang pemula juga yang sama-sama punya channel. Artinya bisa disebar ke channel masak juga, bisa disebar ke selain masak juga. Random, karena disebar ke channel masak pun akan ditemukan juga ke channel yang selain masak. Apalagi channel masak tersebut punya subscribernya, punya subscriber. Jadi random. Videomu disebar random. Yang penting ya tampil di berandanya 100 orang. 100.000 orang. Entah itu channel masak, mancing, dan segala macam. Ada plus minusnya ya. Apakah ini akan merusak channel? Yang katanya nih, kalau kita nonton video yang tidak satu tema, itu merusak channel. Lah ini yang berbayar aja disebar ke yang tidak satu tema juga. Sekali lagi ya, videomu kamu iklankan dan itu berbayar, itu juga YouTube akan menyebarkan videomu ke 100.000 calon penonton, dan itu tidak mungkin semuanya ke channel yang satu tema dengan channelmu. Random ya, random. Apakah itu algoritmanya rusak? Apakah itu algoritmanya nyasar? Kira-kira kalau YouTube sendiri atau Google sendiri menyebarkan videomu ke 100.000 penonton dan itu tidak semuanya yang berhubungan dengan channelmu atau channel satu tema dengan channelmu, itu merusak. Atau mungkin algoritmamu rusak, atau rekomendasimu nyasar. Channel masak kok tiba-tiba ditemukan dengan channel mancing. Itu kan ulahnya YouTube juga. Ya, ulahnya YouTube juga. YouTube berusaha mencarikan penonton videomu
di tempat yang pas. Artinya setelah kamu mengiklankan, YouTube berusaha menyebarkan videomu menurut sistemnya YouTube itu adalah penonton yang pas. Yang pas itu apa? Bisa channel satu tema. Tetapi faktanya, apakah ditemukan di channel yang khusus satu tema? Tidak. Kamu punya channel YouTube yang berhubungan dengan mancing. Kok tiba-tiba iklannya channel tutorial? Kamu punya channel yang berhubungan dengan budidaya lele. Kok tiba-tiba ada muncul juga channel yang diiklankan oleh konten tutorial, bukan konten tutorial ya. Kok tiba-tiba muncul di berandamu konten yang diiklankan oleh konten kreator yang lain yang tidak ada hubungannya dengan channelmu. Channelmu yang berhubungan dengan otomotif, tiba-tiba aja di berandamu muncul channel yang berhubungan dengan tutorial YouTube. Padahal channelmu otomotif, jarang nonton juga channel tutorial. Tetapi kenapa muncul di berandamu channel tutorial? Karena diiklankan oleh pemilik channel tutorial. Itu satu tema nggak? Nggak juga. Ada plus minusnya ya. Jadi ya jangan heran. Jadi kalau pembahasannya berkerucut, pembahasannya mengerucut ke kalau kita nonton channel tidak satu tema itu merusak channel. Lah YouTube sendiri aja ngulah kok. Kalau ya YouTube akan mencarikan penonton yang tepat menurut sistemnya. Tapi penonton yang tepat menurut sistem YouTube ini apa? Apakah yang tidak satu? Apakah yang satu tema saja? Kan enggak. Ya, suka-suka YouTube lah. Dia yang tahu rahasianya. Tetapi kan saya berusaha membedah ini. Rahasia-rahasia YouTube ini coba kita bongkar berdasarkan persepsi, bukan persepsi ya, berdasarkan pengalaman dan pengalaman saya dan pelajaran teman-teman. Tetapi yang misalnya yang muncul di berandamu itu apa dan iklannya itu apa yang akan muncul, ini erat hubungannya dengan aktivitas emailmu. Emailmu kamu gunakan untuk apa saja? Kalau emailmu kamu gunakan di YouTube juga ya, di YouTube juga, di Chrome juga ya. Kalau kamu mungkin lewat Chrome, itu sering misalnya channelmu yang membahas tentang budidaya kambing. Terus kamu hobinya sebenarnya bukan budidaya kambing, tetapi kamu hobi otomotif. Kamu browsing menggunakan Chrome yang berhubungan dengan otomotif, ya iklanmu bakalan otomotif. Walaupun itu browsingmu menggunakan Chrome, tetapi kamu punya channel YouTube. Setelah itu kamu sering nonton video-video yang intinya video kreator lain, ya yang akan muncul iklanmu yang berhubungan dengan otomotif juga. Aktivitas iklan ya, aktivitas iklan. Aktivitas email begitu penting ya. Begitu penting. Setelah itu kamu menggunakan emailmu di Play Store, kamu gunakan untuk download Gojek. Ya, yang muncul di sana iklanmu yang berhubungan dengan Gojek lah. Gojek, Goblok, Gobok. Itu produknya Gojek ya. Jadi aktivitas emailmu yang penting ya. Jadi semuanya ada kaitannya. Dan itu adalah hal-hal kalau dibilang teknis sebenarnya terlalu jauh, itu non teknis dan sebenarnya teknis juga. Dibilang non teknis kalau yang tidak tahu teknisnya. Ya terserah penilaian teman-teman lah. Itu yang saya pelajari, itu yang saya pelajari. Atau mungkin di sini ada yang sarjana IT yang membahas tentang algoritma, atau mungkin pernah membaca buku yang membahas tentang algoritma sebuah sistem dan logika algoritma. Kalau iya, silahkan komen ya, silahkan komen. Pasti lebih paham dan lebih tahu. Kita bisa sharing ya, kita bisa sharing bareng. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.